Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di video kedua. Video pertama kemarin sudah dibahas ya, apa itu AWS secara garis besar ya. Di sini saya akan coba jelaskan mengenai AWS Service Type. Bagaimana layanan AWS itu di arsitektur, disusun secara garis besarnya. Kalau secara detail yang lebih tahu AWS ya. Nah, di sini ada 3 layer. Layer pertama itu mulai dari lokasi, data center, cabling, listrik, bahkan koneksi internet. Nah, ini berperannya itu di sini. Dan 3 komponen utama itu yang sering dibicarakan ya. Atau biasanya kalau bahas tentang technical itu paling wajib tahu 3 ini minimal. Ada region, availability zone, dan location. Nah, di sini di video ini kita akan fokus ke layer 1 ini. Kita akan fokus ke sini. Untuk layer 2, layer 3 bertahap ya. Nah, kalau layer 2 itu nanti akan dibahas tentang compute, network, dan storage. Ini layanan core utama dan wajib ada gitu. Dan saling berkaitan dengan data flow atau alur data itu sebenarnya saling berhubungan dengan 3 komponen ini gitu. Compute, jadi ibaratkan di sebuah server ya, data itu kan diproses. Nah, yang memproses itu siapa? Yaitu si compute atau komputasi, yaitu si RAM dan CPU gitu. Nah, setelah data diproses itu dikirimkan misal ke server yang lain, ditransfer dari server ke klien gitu, terus sebaliknya. Nah, itu kan butuh network gitu. Transfernya, pengiriman data itu butuh network. Nah, setelah ditransfer, butuh storage. Untuk apa? Untuk disimpan. Dan datanya itu kan juga beragam. Objek, blok, file. Itu AWS itu menawarkan berbagai service untuk menangani data-data tersebut, memproses data-data tersebut, mengirimkan data-data tersebut. Lalu ada layer 3. Nah, ini platform service, ini lebih spesifik ya. Tergantung kebutuhan ya. Depends. Jadi kayak misal nih saya bikin bisnis ya, e-commerce. Platformnya itu pakai PHP gitu, atau mobile app pakai Flutter gitu. Nah, di sini layanan AWS yang jumlahnya lebih dari 200 itu, mana sih yang bisa mengatasi ya, ibaratkan layanan servis apa yang wajib saya pakai ketika saya ingin menjalankan bisnis tersebut gitu. Saya mau bikin aplikasi Flutter, deploy-nya di AWS ke PHP, itu pakai platform apa di AWS gitu. Dan itu tergantung bisnis masing-masing. Ini makanya ini saya kasih contoh database, application service, dan di video-video selanjutnya akan dijelaskan satu persatu ya. Nah, di sini yang pertama di global data center, global infrastruktur itu ada AWS data center pada umumnya. Nah, di sini seperti sebuah data center pada umumnya ada gedung, jelas ya, sebuah gedung, ibaratnya sebuah gedung yang di dalamnya itu banyak sekali rak-rak yang di server gitu. Nah, itu ibaratkan seperti ini. Yang meskipun jujurnya saya juga nggak tahu ya data center AWS itu bagaimana gitu. Itu contohnya. Seperti ini, sebuah corporate data center yang di dalamnya terdiri dari banyak sekali server. Seperti ini. Nah, di dalam AWS, di data centernya itu disusun oleh banyak perangkat. Supaya perangkatnya nyala kan yang pasti butuh listrik gitu kan. Nah, selain listrik juga biar bisa terhubung ke luar butuh internet juga kan. Ada internet, ada load balancer, ada router, terus ada silicon, ada komputer server,
ada storage server. Nah, ini sebuah data center kita ya. Dan ya ini data centernya itu pada umum. Selanjutnya, selanjutnya ada availability zone. Jadi kalau kita udah bisa bayangin tentang data center, kita masuk ke availability zone. Di availability zone atau AZ ya, biar lebih mudah ya. AZ itu bisa dikatakan sebuah lokasi yang isinya terdiri lebih dari satu data center gitu. Jadi ibaratkan satu AZ itu bisa jadi ada 3 data center gitu. 3 data center, 3 gedung ya. Ini contoh ya. 3 gedung itu contohnya satu AZ, 3 gedung yang saling terkoneksi dengan kecepatan tinggi, high speed, dan redundant network. Kalau di AWS itu diperkirakan satu data center itu isinya 50.000 sampai 80.000. Dan di sini maksudnya ada redundant network. Redundant network itu ibaratkan kayak dua data center itu saling terhubung menggunakan lebih dari 2 kabel. Ini ada kabel atas dan kabel bawah. Contohnya di sini ada 2 kabel ya. Nah, ketika kabel bawah itu mati, gitu, misal apa, gitu, ada isu apa kabelnya itu mati, tidak terkoneksi. Nah, jadi data centernya itu tetap saling terkoneksi menggunakan jalur atas. Gitu. Jadi jalurnya ini tuh bisa sebagai backup, sebagai cadangan, supaya tidak ada isu gitu. Jadi kan ya bakalan banyak komplain gitu kan ya. Maksudnya kalau kayak saya mau ketika ada 2 server nih, saya punya 2 server di sini dan di sini kabelnya cuma 1 dan mati gitu. Ya udah nggak connect, itu kan kayak sangat tidak available gitu, sangat tidak high availability. Nah, nanti kita bahas di video lain gitu. Jadi ini redundant itu maksudnya supaya memastikan 2 data center itu selalu terhubung gitu. High speed dan redundant network. Selanjutnya ada region. Region di sini maksudnya kayak sekumpulan dari AZ. Kalau tadi kan ada AZ itu kan sekumpulan dari data center ya. Nah, kalau region itu sebuah lokasi yang dimana isinya itu lebih dari 1 AZ, lebih dari 2 malah. Kalau di AWS itu ada minimal 3 AZ gitu. Jadi AZ1, AZ2, AZ3 dihubungkan dengan AWS Global Network pakai jaringannya tadi yang redundant membentuk sebuah region gitu. Dan ya ini saling terkoneksi satu sama lain gitu. Dan ibaratkan ya kalau bisa dilihat nih, nanti linknya saya cantumin ya, bagaimana sih kabel AWS Global Network itu saling terhubung di seluruh dunia gitu. Bisa dilihat ya pakai jalur kabel bawah laut, submarine cable cap gitu, dan semua dipastikan semuanya saling terkoneksi seperti ini. Jadi kalau mau lihat gambaran kabel, jalur kabel seluruh dunia terkoneksi itu seperti ini. Jadi memastikan bahwa servernya itu selalu up 24/7 gitu. Jadi setiap hari. Selanjutnya akan dibahas tentang POP atau edge location ya. Jadi di global infrastruktur itu ada satu komponen yang perannya itu bisa dibilang penting, nggak kalah penting dengan region dan aset. Dan fungsinya untuk mempermudah sih. Yaitu saya kasih gambaran ya. Di sini ibaratkan nih
saya punya user ya. Saya punya user, lokasinya itu ada di Jakarta. Nah, server saya atau data saya simpan di AWS region Tokyo gitu. Jauh kan ya. Di Tokyo sini. Nah, fungsi edge location ini itu untuk menyimpan caching, memperpendek jarak. Memperpendek jarak aktor si usernya ini untuk mengakses data kita gitu. Jadi di sini edge location itu lokasinya berbeda dengan region ya. Jadi nggak satu gedung bisa diibaratkan. Lokasinya misalkan di sini nih. Ini itu ada edge location. Nah, fungsinya si edge location ini perannya nanti dia akan menyimpan data yang ada di sini. Jadi datanya ini itu akan disimpan secara otomatis. Di sini, ini datanya itu nanti akan disimpan di sini sebagai caching. Ini secara otomatis oleh AWS ya, bukan kita ya. Dan nanti si usernya ini aksesnya itu bisa langsung ke sini. Jadi daripada langsung ke sini, kan lebih enak ya, lebih cepat ke sini gitu maksud. Latensinya akan jauh berkurang. Dan nanti secara periodik atau secara continue di sini akan mengupdate data. Oh, di sini ada data baru nih, diambil ke sini. Secara berkala. Nah, di sini di edge location ini pun servisnya nggak semuanya ya. Semua data itu bisa. Dan utamanya ada CloudFront, ada AWS Shield, WAF, dan Route 53. Fungsinya apa? Akan dibahas di video selanjutnya ya. Jadi bisa dipahami ya, ada AZ, ada data center, AZ, region, dan edge location. Dan selanjutnya ada pemilihan region. Lebih tepatnya kayak saya mau naruh data saya itu di mana sebaiknya gitu. Saya mau milih region atau milih AZ itu yang paling tepat yang mana sih gitu. Nah, ini ada sebenarnya jawabannya itu it depends ya, tergantung. Tapi di sini saya kasih gambaran beberapa pertimbangan yang mesti dilakukan gitu, mempertimbangkan 4 komponen ini gitu. Yang pertama adalah compliant atau legal. Kayak misalnya ya, saya mau naruh data nih, data saya PHP gitu, saya taruh di Tokyo. Nah, di Tokyo itu boleh nggak sih naruh data saya di sana gitu, di PHP? Ada ketentuan hukumnya tidak gitu. Karena kan biasanya di satu wilayah kan punya ketentuan hukum tentang data gitu kan. Contohnya di Eropa itu ada GDPR. Supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Contohnya ini ada berita, bisa dicari ya nanti ya. Mastercard has been banned from issuing new card India. Dia ada isu Mastercard itu nggak bisa mengeluarkan kartu baru di India. Karena apa gitu? Karena isu legal compliant ini. Jangan sampai ada isu di kemudian hari yang menyebabkan data kita itu bermasalah di satu lokasi. Dan itu penting gitu, apalagi kayak bisa dilihat ya. Sebenarnya bisa dilihat ini kan ada 26 region ya. 26 region dan kalau dilihat di
Ini itu ada region Cina. Saya coba. Terutama beberapa lokasi itu punya ketentuan peraturan sendiri. Nah, ini ada Cina ya, India ya. Dan di sini ada di Cina ada satu region. Ini lebih ada dua nih, ada dua region di Cina. Yang mana kalau kita login ke AWS kita itu nggak kelihatan, nggak ada nih di Cina ini nggak ada, karena nggak semua orang bisa naruh data di Cina gitu. Jadi akun-akun yang hanya diperbolehkan, yang sudah di-allow gitu, itu bisa naruh datanya itu di Cina. Kalau nggak boleh, ya nggak bisa gitu. Itu compliant, jadi penting untuk memperhatikan compliant. Itu paling nomor satu dulu gitu. Selanjutnya ada proximity atau jarak. Proximity atau jarak itu maksudnya kayak mau lihat nih user saya yang mau target pasar saya itu ada di mana gitu, ada di Jakarta. Masa sih saya harus naruh datanya di Kanada? Itu kan jauh ya, dan itu butuh latensi. Latensi itu ya jarak, latensi itu waktu yang diperlukan untuk sebuah data bisa diakses. Dan semakin lama latensinya, semakin lemot nih. Jadi kan orang-orang kan pengen akses web itu kan cepet ya. Kalau lemot makin lama nggak mau, banyak yang nggak mau akses gitu. Dan salah satu tool yang bisa dipakai nih cloudping.info. Ini untuk tes latensi AWS, region AWS nih. Ada di DigitalOcean juga, IBM, yang lain, tapi ini fokusnya AWS ya. Dia pakai HTTP protokolnya dan bisa dites gitu. Oh, saya lokasinya ada di Jakarta nih. Dan bisa dilihat yang paling kecil itu ya Jakarta. Jadi yang paling cepat. Jangan milih yang jauh ya. Contohnya di Virginia ini ada 333. Jadi kan jauh banget sama yang Jakarta nih. Nah, itu perlu diperhatikan jaraknya. Supaya ya lemot gitu. Dan biaya. Selanjutnya ada biaya. Jadi di AWS di 200 service lebihnya itu biayanya beda-beda. Biaya per service-nya ya. Dan biaya di tiap region-nya itu juga beda-beda, teman. Antara biaya di Singapura dan di Jakarta itu bisa beda. Contohnya nih, nah di sini saya ada satu link bermanfaat, nanti saya cantumin ya. Di sini ada simple monthly calculator, ini buat ngecek cost gitu, memperkirakan estimasi gitu. Dan di sini saya kasih contohnya ya, berapa bedanya. Contohnya di sini saya pakai S3 ya, untuk penyimpanan objek, pelayanan penyimpanan objek storage. Contohnya ada nih 100 GB. Ini kalau nggak tahu S3 nggak apa-apa ya. Ibaratkan nih saya punya disk 100 GB. Nah, lokasinya ada di Virginia. Bisa dilihat estimasinya S3 di Virginia 2,30 dolar, 2,3 dolar per bulan, monthly ya. Nah, coba dibanding di region Hong Kong atau Jakarta deh. Nah, ini Jakarta ya.
ada 100 GB. Saya bisnya sama ya. Dan bisa dilihat di Jakarta itu $2,5. Ada bedanya kan ya. Jadi tiap region meskipun ukuran disknya sama-sama 100 GB, spesifikasi servernya sama, tapi harganya bisa berbeda. Dan itu jadi pertimbangan. Jadi mau nyimpen di Singapura atau di Jakarta yang sama yang deket kan, itu mana sih yang lebih murah gitu. Itu bisa jadi pertimbangan juga gitu. Selanjutnya ada service availability gitu, atau ketersediaan layanan. Dan kayak contohnya ya di Jakarta ini nih, saya mau pakai layanan S3 itu bisa enggak gitu, karena tidak semua layanan itu tersedia di sebuah region ini. 200 service lebih itu tidak menutup kemungkinan di region Jakarta itu ada yang ada yang belum ada gitu. Contohnya nih, misal ya, saya mau pakai layanan Amazon Connect di Jakarta, paling dekat. Tapi ketika saya cari layanannya, saya search, dan muncul seperti ini, region unsupported. Jadi bisa disimpulkan bahwa Amazon Connect ini nggak bisa pakai di region Jakarta. Please select another region. Kalau mau pakai Amazon Connect, harus pakai region lain. Jadi keempat pemilihan region ini saling berhubungan ya. Kayak percuma nih kalau ketersediaannya nggak ada, pun biayanya murah, dekat, compliant, legalnya udah oke gitu. Jadi saling berkaitan dan harus dipikirkan secara matang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Selamat malam.